Salam jumpa Pak Kri dan juga teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga kita semua sehat dan bahagia. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai studi kasus nomor 12 tentang mata kuliah psikologi umum, yaitu perawatan paksa terhadap pasien yang sakit jiwa. Sebelumnya marilah kita buka terlebih dahulu dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami aturkan kepadamu ya Tuhan, atas rahmat kesehatan dan juga kebahagiaan yang selalu kau limpahkan kepada kami. Terima kasih pula karena bimbinganmu kami dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik. Semoga dengan kasus martabat ini, Engkau semakin mampukan kami semua untuk saling menghargai terhadap orang-orang kecil dan juga orang-orang di sekitar kita. Terima kasih ya Tuhan atas segalanya. Amin. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik teman-teman dan juga Pak Kri, saya akan mulai dalam kasus ini tentang perawatan paksa terhadap pasien yang sakit jiwa. Dalam kasus ini mengisahkan 3 pasien yang telah ditetapkan oleh pengadilan yang perlu dirawat kejiwaannya di rumah sakit jiwa oleh dokter yang menanganinya dan memberikan obat antipsikotik. Tetapi obat itu memiliki efek samping, yaitu melemahkan saraf-saraf dan resiko pada otak. Dengan efek samping dan resiko seperti itu, para pasien menolak untuk menjalankan pengobatan karena menyebabkan efek negatif pada dirinya. Tetapi pihak dokter rumah sakit bersikeras untuk mengadakan pengobatan dan itu dianggap oleh mereka dalam mengatasi kejiwaan 3 pasien ini. Masalahnya sekarang apa yang dilakukan pihak rumah sakit dengan keputusan pasien yang menolak pengobatan seperti ini? Dari situlah saya akan berpendapat mengenai kasus perawatan pasien yang paksa terhadap pasien sakit jiwa. Bagi saya, pemaksaan pengobatan terhadap pasien itu sangat tidak dianjurkan, karena berbagai negara-negara mengungkapkan bahwa pengobatan terhadap pasien harus ada persetujuan baik dari pasien maupun dari keluarga. Dalam kasus ini tidak dikatakan pendapat pihak keluarga, tetapi pasien itu sendiri yang memutuskan untuk tidak menyetujui pengobatan dengan cara obat antipsikotik. Walaupun pasien ditetapkan sebagai pasien yang mengalami gangguan jiwa, tetapi pasien tersebut mengetahui bahwa obat antipsikotik itu memiliki efek samping yang negatif. Gangguan yang dialami pasien masih tidak terlalu parah, karena dia masih bisa berpikir tentang kondisinya. Di situ saya setuju bahwa pengadilan menolak argumen apapun bahwa fakta pasien sakit jiwa dengan cara bagaimanapun mengungkapkan kebebasan mereka untuk menolak pengobatan antipsikotik. Karena pasien sakit jiwa itu juga merupakan manusia yang memiliki martabat yang harus dipertimbangkan dan dihormati. Untuk menghormati martabat seseorang, membuat kita harus menghormati juga pilihannya. Menjadi cacat mental tidak menghalangi hak untuk memilih, dihormati, dan dihargai.
Untuk mendukung opini ini, saya mengambil teori dari Bangstes, yaitu teori hak, di mana teori hak ini merupakan suatu aspek dari deontologi atau teori kewajiban. Karena hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan. Bila suatu tindakan merupakan hak bagi seseorang, maka sebenarnya tindakan yang sama merupakan kewajiban bagi orang lain itu. Teori hak sebenarnya didasarkan atas asumsi di mana manusia mempunyai martabat, dan semua manusia mempunyai martabat yang sama. Artinya, dalam kasus ini, pasti memiliki hak mengambil keputusan pengobatan untuk dirinya sendiri, dan hak pasien itu wajib dihormati oleh pihak rumah sakit atau dokter, hingga tidak boleh ada pemaksaan dalam pengobatan seseorang. Dengan begitu, untuk penanganan pasien, dokter bisa menggunakan berbagai cara dan metode pengobatan alternatif yang dapat dilakukan kepada pasien untuk memberikan pasien itu kenyamanan dalam pengobatan kejiwaannya. Terima kasih, demikian kasus yang saya paparkan mengenai studi kasus perawatan terhadap pasien yang mengalami gangguan jiwa. Terima kasih, berkah dalam, Tuhan memberkati.